Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita Rahmawati dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Anang Fajri STMM. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu adalah tentang standarisasi, perbedaan ISO dan SNI, produk apa yang saya akan identifikasi, dan juga apa saja prosedur untuk mengurus dan mendapatkan label SNI. Tanpa berlama-lama, langsung aja cek videonya. Berbicara tentang standarisasi, ada dua logo yang biasa digunakan untuk melambangkan bahwasanya sebuah produk tersebut sudah terstandarisasi atau belum, yaitu adalah ISO dan SNI. Sebenarnya, antara ISO dan SNI dalam standar manajemen mutu itu adalah sama, karena keduanya sama-sama mengarah kepada suatu lembaga yang bertanggung jawab di bidang standarisasi, yaitu adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional. ISO sendiri itu adalah sebuah organisasi internasional di mana anggotanya itu terdiri dari sebagian besar seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sedangkan SNI itu adalah standar nasional yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia. Di sini saya memilih produk Aqua untuk diidentifikasi. Aqua ini merupakan air mineral dengan sumber yang berasal dari pegunungan vulkanik, di mana setelah prosesnya yang cukup panjang, akhirnya dia mengalami mineralisasi secara alami. Mineralisasi secara alami ini disebut sebagai fluorida. Fluorida ini adalah salah satu zat gizi mikro yang baik untuk tubuh kita, yang mana apabila kita konsumsi secara cukup, maka itu akan membantu mencegah terjadinya karies gigi dan juga membantu pembentukan email gigi pada anak-anak. Aqua ini merupakan salah satu produk yang sudah berlogo SNI. SNI diberikan dalam bentuk stempel kepada setiap produk yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stempel ini nantinya yang akan menjamin kualitas dan juga kelayakannya. Apakah produk tersebut benar-benar sudah lulus uji dan juga sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini juga akan menjamin hak dan keamanan konsumen setelah mengkonsumsi ataupun menggunakan produk-produk tersebut. Tidak hanya kepada konsumen, tetapi SNI ini juga nantinya akan melindungi hak dan juga kewajiban para pelaku bisnis yang sudah melakukan proses produksi dan juga pemasaran suatu barang. Bagaimana sih alur proses hingga akhirnya Aqua mendapatkan logo SNI? Yaitu awalnya karena Menteri Perindustrian itu menetapkan peraturan bahwasanya SNI itu wajib bagi setiap produk air minuman dalam kemasan atau AMDK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Indonesia Air Mineral, air demineral, air mineral alami, dan juga air minum embun secara wajib. Adapun beberapa cara atau prosedur yang digunakan untuk mengurus dan mendapatkan label SNI, yaitu yang pertama, isi formulir permohonan SPPT SNI. SPPT SNI yaitu adalah sertifikat produk penggunaan tanda SNI, yang dimana selama prosesnya itu Anda dimintai untuk menyiapkan beberapa dokumen sebagai lampiran. Salah satunya adalah fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu yang sudah dilegalisasi. Yang kedua yaitu verifikasi permohonan. Di sini akan dilakukan verifikasi terhadap jangkauan lokasi audit dan juga kemampuan untuk memahami bahasa setempat. Ini biasanya dilakukan selama 1 hari, dan setelah verifikasi selesai, Anda akan diberikan invoice tentang rincian biaya yang harus Anda bayarkan. Yang ketiga yaitu adalah audit sistem manajemen mutu produsen. Di sini tim akan melakukan peninjauan tentang dokumen manajemen mutu yang kita miliki. Apabila tidak sesuai, maka akan dilakukan koreksi, harus dalam waktu maksimal 2 bulan.
Yang keempat yaitu pengujian sampel produk. Itu biasanya dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi selama minimal pengerjaan 20 hari kerja. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai, maka diharapkan untuk melakukan pengujian ulang sendiri sampai hasilnya sesuai. Nah, yang nantinya akan dicek ulang oleh tim LS Pro Bustan. Yang kelima yaitu adalah penilaian sampel produk. Di sini laboratorium penguji itu akan mengeluarkan sertifikasi hasil uji. Apabila tidak sesuai, maka si pemohon diharapkan untuk melakukan tes uji ulang. Dan apabila hasil yang keluar tetap tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka permohonan SPPT SNI terpaksa ditolak. Yang keenam yaitu keputusan sertifikasi. Setelah semuanya selesai dilakukan, maka hasil audit dan hasil uji itu akan dirapatkan lagi oleh tim. Biasanya proses penyiapan bahan itu dilakukan selama 7 hari kerja, sedangkan rapat panel itu dilaksanakan selama 1 hari. Yang terakhir yaitu pemberian SPPT SNI. Keputusan pemberian sertifikat ini didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi aspek legalitas, ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajemen mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Biaya pengurusan SNI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 dengan perkiraan biaya 10-40 juta. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama saya menjelaskan tadi ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.